Asmoro bermain. Nah waktu itu Aisyah mendengarkan itu permainan-permainan dari orang Habsyah itu. Kemudian ketika itu Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbina antaro lu'abahum?" Apakah kamu senang untuk melihat permainan mereka? Apakah kamu senang melihat permainan mereka? Ya kan? Aisyah menjawab, "Qultu na'am." Iya, saya suka ya Rasul. Ya kan? Fa arsala ilaihim faja'u. Kemudian Allah mengutus seseorang untuk memanggil rombongan yang bermain itu untuk bermain di depan rumah, di depan dalamnya Rasul. Nah, ketika orang Habsyah itu bermain, ya kan? Bermain permainannya tadi, kan gitu. Ketika orang Habsyah tadi datang atas panggilan Rasul untuk bermain di depan dalamnya beliau, ya kan? Rasulullah kemudian fawadoa kaffahu alal babi. Oh, waqama Rasulullah bainal babain. Jadi Rasulullah ketika mereka bermain di depan, Rasulullah itu duduk di pintu. Oh, maaf ya, berdiri di pintu. Berdiri di pintu, kemudian tangan Rasulullah yang satu itu disandarkan ke salah satu sisi pintu. Jadi seperti ini, berdiri sambil seperti ini. Nah, ketika tangan Rasul seperti ini, Siti Aisyah itu bawa doa dakoni alayat ini. Apa? Siti Aisyah meletakkan dagunya di atas tangan Rasul. Betapa romantisnya suasana semacam ini. Jadi ibaratnya Rasulullah itu sedang berdiri di depan di pintu, kemudian tangannya yang satu bersandar ke pintu yang lain. Nah, ketika seperti ini dagunya Siti Aisyah itu ditempelkan atau diletakkan di atas tangan Rasul. Betapa ini kan hal yang sangat, kalau bahasa sekarang, romantis ya. Jadi ketika Siti Aisyah mendengar dari kejauhan ada orang Habsyah yang sedang melakukan sebuah permainan, kalau sekarang nggak tahu apa dulu, tapi memang sejak dulu itu ada rombongan yang melakukan permainan, dan Rasulullah menawari Aisyah untuk melihatnya, dan Rasulullah dan Aisyah kemudian mengiyakan, ya kan? Ketika orang-orang Habsyah itu melakukan sebuah permainan di depan dalamnya Rasulullah berdiri di pintu, kemudian tangannya diletakkan di pintu yang lain, dan pada waktu itu dagunya Sayyidah Aisyah diletakkan di tangannya Rasulullah, ya kan? Nah, setelah melihat beberapa waktu, Rasulullah kemudian bertanya, hasbuki, cukup ya? Bahasa sekarang ya, cukup ya? Hasbuki, cukup ya? Tapi Aisyah itu sambil menjawab, ya kan, wa aqulu uskut. Kan itu. Rasulullah itu punya sisi romantis. Kadang kita melihat, membayangkan mungkin, ya apa ya, kehidupan pernikahan Rasulullah apakah serius terus? Tidak, ternyata Rasulullah itu dalam berkomunikasi mempergauli para istrinya itu juga menggunakan apa namanya, istilahnya apa ya, menggunakan cara berkomunikasi relate, karena Rasulullah sendiri juga nyatanya dengan istri-istri beliau ya menggunakan hal semacam itu, berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang santai, tidak harus selalu dengan bahasa-bahasa yang formal kan. Nah, biasanya perempuan itu kalau sering dimanja, bahasa kita ya melunjak ya. Ya, melunjak kan gitu. Jadi harus tetap memperhatikan ini dan ini. Jadi nggak boleh kerem terus, nggak boleh serius terus, nggak boleh kebanyakan guyon, kebablasan. Suami tidak hilang, dan ketika istri melakukan sebuah kesalahan, suami tidak mengerut nyalinya, tetapi berani untuk mengingatkan, memperbaiki dan menasihati kan gitu. Nah ini, sebenarnya di sini letaknya itu di iktidal moderat tadi. Yang mengajar ya murid saja, dikerasin terus ya nggak bagus, ya kan, dihalusi terus ya nggak bagus. Harus tetap iktidal, tawasul itu harus. Kemudian yang kelima, etika yang kelima adalah al-khamis al-iktidal fil khairah. Iktidal fil khairah itu artinya perasaan cemburu, nggak boleh cemburu yang kebablasan.
nggak boleh cemburu tanpa dasar, itu nggak boleh, kan gitu, nggak boleh. Maka di sini pernah apa namanya? Imam Ghazali mengutip inna minal ghairati khairatun, ya kan, yubghiduha Allahu azza wa jalla wa hiya ghairatur rajuli ala alihi min ghairi ribatin. Artinya apa? Dari sebagian ghairah, rasa cemburu itu ada rasa cemburu yang tidak disukai oleh Allah, yaitu rasa cemburu terhadap keluarga, terhadap pasangan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada alasannya. Apa ada Pak? Cemburu gak ada alasan? Banyak. Coba kalian sudah menikah, apalagi yang baru-baru menikah, itu biasanya tak cemburu nih, wes gak karu-karuan. Kadang di luar logika. Saya itu punya dulu di pondok teman beliau ustadz, sudah dijodohkan oleh kiainya dengan salah satu santri perempuan. Nah calonnya ini saking cintanya atau saking senangnya, nah dia kan ustadz kan sering ngimami ya kan di masjid kan gitu, sering ngaji sampai nggak boleh. Pokoknya ojo ngimami, ojo ngimami, karena suaranya terdengar sampai putri ya kan. Ya kan lucu kan.